Lastri mengigau, sepertinya dia mendesah. Bahkan karena desahannya semakin keras, suami Lastri ini akhirnya terbangun. Dan dia melihat secara langsung bahwa di atas tubuh Lastri tersebut ada gumpalan asap hitam. Bentuknya seperti manusia, seperti menidih tubuh Lastri. Bagaimana mungkin sebuah pusaka yang dia dapat dengan susah payah dan mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan dia, setelah dia kemudian menikmati seluruh hasilnya, menghempaskan pusaka itu begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Idod. Semoga pada pertemuan kali ini Sobat Melihat Malam masih dalam keadaan sehat, diberkahi banyak rezeki, dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kisah saya yang berkenaan dengan perkawinan dua alam. Apa itu perkawinan dua alam? Baiklah, akan saya ceritakan. Sebetulnya sudah saya tayangkan dalam video-video sebelumnya. Nah, inilah kelanjutan dari episode yang pernah saya tayangkan. Bermula dari seorang laki-laki yang disebut Mama Dharma, di mana Mama Dharma ini sudah melakukan ritual selama 100 hari di pekuburan leluhurnya, di mana dari hasil ritual tersebut Mama Dharma mendapatkan sebuah pusaka, yaitu sebuah tengkorak yang sudah sangat tua dengan warna yang sudah menghitam, sepertinya sudah memfosil. Nah, aneh memang, pada umumnya yang disebut pusaka itu biasanya berupa keris, apa bentuk-bentuk logam, apa bentuk-bentuk yang lainnya lah, apa itu batu. Namun ini yang dia dapatkan sebuah pusaka yang berbentuk yang sangat aneh, bahkan sangat mengerikan lah kalau kita lihat dari sisi masyarakat umum. Karena apa? Tengkorak itu ibarat itu dari sosok bagian dari manusia. Nah, itulah yang dia dapat. Kenyataannya itulah yang dia dapat. Nah, dari situlah perubahan kehidupan Pak Sudarma, apa Mama Dharma ini berubah total. Yang tadinya awalnya kesulitan ekonomi, permasalahan sekolah anak, dan lain-lain, semua sudah teratasi dengan sangat cepat sekali. Nah, ketika Mama Dharma pulang dari hasil dari spiritualnya yang dia lakukan selama 100 hari di pekuburan leluhurnya, Mama Dharma membawa oleh-oleh, yaitu sebuah pusaka berupa tengkorak manusia yang sudah menghitam. Nah, disinilah terjadi ada suatu kejadian yang bertolak belakang. Di satu sisi semua kehidupan derajat dunia Pak Dharma itu menjadi sangat membaik, dan sisi lain ada sesuatu yang terkendala, bermasalah, yaitu kepada anak terakhirnya Mama Dharma itu yang namanya Lastri.
Lastri adalah anak terakhir dari Mama Dharma. Ketika Mama Dharma selesai menyelesaikan ritual, Lastri masih berusia sekitar 12 tahun. Dia masih senang-senangnya bermain dengan teman-temannya. Dan kalau malam hari menjelang maghrib, dia rajin ke surau, ikut bersama temannya mengaji, melakukan semua ritual-ritual keagamaan. Namun ketika hadirnya pusaka di rumah mereka, disinilah awal kehidupan Lastri akan berubah juga. Ketika itu Lastri yang masih berusia 12 tahun, sering dalam tidurnya itu dia dijumpai oleh sosok seseorang yang penampakannya sepertinya sosok pemuda yang tampan, gagah, dan pastilah Lastri sangat menyukai. Kalau dari kacamata batin jelas. Karena apa? Sosok pemuda ini adalah bagian makhluk yang mendiami pusaka Mama Dharma, yaitu berupa pusaka tengkorak tersebut. Nah, karena kekuatan makhluk astral ini mempunyai kekuatan daya pemikat yang sangat luar biasa, apalagi sekelas Lastri, seorang gadis kecil yang masih polos, pasti dia sangat terpengaruh. Nah, disinilah tragedi kehidupan Lastri bermula. Mulai terjadilah kehancuran demi kehancuran, terutama dari sisi psikologi dan mental, yang sangat menjadi barometer dalam kehidupan Lastri itu bermula di saat malam Jumat Kliwon, di mana pada saat malam Jumat Kliwon tersebut, bapaknya yaitu Mama Dharma, rumahnya banyak dikunjungi tamu-tamu. Bahkan di sana sini, di ruang ritual Mama Dharma itu banyak sekali berserakan bunga-bunga, bau-bau kemenyan, dan lain sebagainya sebagai persyaratan yang memang ditentukan oleh Mama Dharma kepada pasien-pasiennya. Nah, di malam itu sekitar pukul 12 malam, Lastri kecil sedang asik-asiknya tidur nyenyak. Mungkin karena dari pagi sampai siang hari dia asik beraktivitas, sehingga badannya sangat terlelahan. Bahkan di malam hari dia suruh membantu bapaknya untuk menyediakan semua urusan-urusan pasien, seperti menyediakan minuman, makanan, dan lain sebagainya. Ketika Lastri sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, sepertinya ada sesuatu kekuatan yang menarik dari luar. Sepertinya jiwa Lastri tersedot dari dalam tubuhnya. Maka keluarlah Lastri, jiwa halusnya keluar dari tubuhnya. Lastri menyadari betul hal tersebut, namun dia tidak berdaya. Sepertinya dalam pikiran Lastri ini seperti mimpi. Namun seperti juga nyata, karena dalam pikiran Lastri dia masih bisa berpikir. Cuma pikiran sudah tidak lagi dia kuasain sepenuhnya. Nah, disitulah dimana tubuh halus Lastri keluar dari tubuhnya. Kembali dia berjumpa dengan sosok yang dia sudah sangat kenal,
di alam astral lah, di alam khayalnya Lastri ini, yaitu sosok pemuda yang tampan, yang sebelumnya Lastri ini pasti jatuh hati karena dengan ketampanannya. Itulah kecanggihan, kekuatan dan kehebatan dari makhluk penghuni gaman bapaknya itu, Mama Dharma. Dia bisa dengan mudahnya merubah bentuk, bahkan melempar kekuatan-kekuatan kepada seseorang yang memang sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Namun apa dalam pandangan Mama Dharma? Semuanya biasa-biasa saja. Itulah sudut pandang yang berbeda. Karena bagaimana mungkin sosok astral yang diandalkan oleh Mama Dharma akan memberikan penglihatan seperti adanya. Pasti dia akan mengelabuin pemiliknya. Karena yang dia perdaya apalagi anaknya Mama Dharma tersebut. Nah, disitulah Mama Dharma sepertinya dia pandai melihat keluar, bahkan jauh dari luar kota. Beberapa orang yang butuh dengan keperluan dia mampu melihat sesuatunya dengan mata batin yang tepat. Namun ketika dia masuk ke dalam, melihat kondisi jiwa spiritual anaknya yang sudah diacak-acak, Mama Dharma tidak mampu. Nah, ketika pertemuan jiwa Lastri dengan pemuda itu, entah apa yang akan terjadi. Lastri sepertinya memang hanya mengikuti saja. Sepertinya akal Lastri sudah semuanya tertutup. Nah, dibawalah Lastri oleh pemuda itu ke suatu tempat. Sepertinya dalam perjalanan Lastri dibawa oleh seorang pemuda yang memang sebelumnya dia sudah kenal di alam-alam mimpi dan alam-alam astral, ke suatu tempat yang memang jauh sekali, yang memang Lastri tidak paham itu tempat apa. Singkat cerita, dalam suatu perjalanan singgahlah dia di suatu tempat yang sepertinya dalam pandangan Lastri itu, tempat itu luar biasa, penerangannya sangat luar biasa. Bahkan di sekitar tempat itu sudah berkumpul puluhan bahkan ratusan orang-orang. Lastri semakin bingung, saya mau dibawa kemana? Dan yang menjadi Lastri terkejut, ternyata Lastri itu sudah berpakaian seperti pengantin dengan baju serba putih semua, bunga-bunga melati seperti yang sudah dibikin kalung melingkar di lehernya. Bahkan sosok laki-laki yang tampan juga berubah dalam bentuk pakaian yang serba putih, layaknya seorang pengantin muda yang akan dinikahkan. Betul saja, ternyata di situ sudah berkumpul puluhan orang. Nah, Lastri dibawalah ke tempat sakral di mana terjadi kalau dalam bahasa manusia sih akad pernikahan. Namun semuanya Lastri tidak mengenal. Bahkan Lastri sempat melihat ke kiri dan ke kanan kepada pengunjung yang hadir waktu itu. Dia sempat terkejut karena sosok yang hadir itu kebanyakan dalam bentuk-bentuk yang memang bukan manusia. Aneh sekali. Dari rasa takut yang luar biasa melihat orang yang menyaksikan demikian wajahnya yang memang sangat asing
bagi dunia manusia. Namun kembali sang pemuda tampan tersebut sepertinya mengeluarkan kekuatan, menghipnotislah pikiran Lastri ini, sehingga Lastri tenang kembali. Nah, disitulah terjadi suatu pernikahan dengan makhluk astral di alam gaib. Beranjak dari pernikahan, tiba-tiba Lastri sepertinya dibawa ke suatu tempat dan disetubuhilah Lastri itu untuk pertama kalinya oleh sosok makhluk yang ya sudah dianggap sebagai suaminya. Ketika pukul 4 pagi hari, di mana adzan berkumandang, Lastri terbangun. Seperti biasanya Lastri akan melaksanakan sholat subuh di surau. Namun sungguh sangat terkejut. Lastri merasakan seluruh badannya sakit. Bahkan posisi di alat vital Lastri mengeluarkan darah. Lastri bingung. Mungkin pikir dia inilah menstruasi dia, tapi sebetulnya belum waktunya. Dia untuk mengutarakan ke ibunya sepertinya agak malu dan sangat berat hati. Tapi Lastri hanya simpan saja hal tersebut di dalam batin dia. Bahkan kenangan ketika dia dalam perjalanan astral mengalami suatu perkawinan, sepertinya mimpi dan seperti juga itu suatu kenyataan, itu selalu melekat dalam pikiran Lastri. Ada perasaan dalam hatinya indah, ada perasaan takut, ada perasaan juga was-was, asing bagi dia. Namun waktu demi waktu Lastri hanya menjalani saja kehidupan seperti biasanya. Dan kembali orang tua Lastri seperti bapaknya, Mama Dharma dan istrinya, ya seolah-olah tidak ada apa-apa. Hinggalah Lastri tumbuh menjadi seorang remaja putri yang sangat cantik. Jelas secara manusia memang Lastri memiliki postur dan wajah yang cukup lumayan. Namun setelah diposok oleh kekuatan spiritual, istilahnya suami dari alam halus, maka kecantikan dan daya pancar aura Lastri itu tumbuh menjadi berlipat-lipat. Apalagi dipandang oleh orang-orang yang memang awalnya sudah menyukai terhadap Lastri ini. Hingga Lastri tumbuh menjadi seorang gadis remaja berusia 20 tahun. Nah, disitulah sang bapak Mama Dharma menikahkan Lastri dengan seorang pengusaha yang cukup sukses tadinya. Namun hanya perkawinan itu seumur jagung. Ternyata banyak sekali kendala-kendala dalam perkawinan Lastri dengan pengusaha tersebut. Nah, disinilah mungkin Sobat Malam akan bertanya-tanya, di mana Lastri di alam astral itu sudah menikahi seorang jin. Nah, di sisi lain di alam fisik dia menikah dengan pengusaha. Pasti ini terjadi gesekan. Hal yang mustahil kalau perempuan mempunyai dua suami di alam yang berbeda. Di alam yang sama aja itu dilarang oleh
ajaran apapun sosial. Nah, disinilah terjadi peperangan psikologi, dan jelas yang menguasain diri Lastri pasti sisi-sisi di alam spiritualnya, di alam goibnya, karena dia sudah menguasai seluruh pikiran dan hati Lastri. Hingga pada saat dia berhubungan intim juga dengan suaminya, sepertinya suami dari alam goib ini memasukin tubuh suami pengusaha itu, hingga ya selalu terjadi masalah lah. Bahkan pengusaha itu selalu berkata, sepertinya saya memiliki istri itu seperti tidak memiliki. Jadi awalnya dia sangat menyukain sekali, dan di akhirnya antara 2 bulan 3 bulan itu semua rasa suka, rasa cinta itu sirna, bahkan berbalik 180 derajat, menjadi sepertinya sangat asing. Pengusaha kepada istrinya asing, demikian juga Lastri terhadap suaminya. Nah, disitulah kendala perkawinan Lastri dengan sesama manusia, yaitu pengusaha yang awal pertama kali dia menikah. Banyak sekali konflik di dalamnya. Bahkan di suatu malam, kembali di malam Jumat Kliwon waktu itu, di mana sekitar jam 1 malam, ketika Lastri sedang tidur berdua dengan suaminya, Lastri mengigau, sepertinya dia mendesah. Bahkan karena desahannya semakin keras, suami Lastri ini akhirnya terbangun, dan dia melihat secara langsung bahwa di atas tubuh Lastri tersebut ada gumpalan asap hitam, bentuknya seperti manusia, seperti menidih tubuh Lastri. Suaminya hanya terpaku diam, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, seperti itulah kondisi-kondisi yang sampai ekstrim dilihat langsung oleh suami pertamanya. Maka timbullah perceraian yang pertama, dan lagi-lagi dan tidak dipunyai anak sama sekali. Nah, akhirnya karena Lastri itu janda, setelah beberapa bulan janda, daya tarik itu semakin kuat. Bahkan banyak pria-pria yang datang untuk melamar, dan kembalilah Lastri mendapat pinangan dari seorang, ya mungkin lebih kaya dari suaminya yang pertama. Lagi-lagi usia perkawinan seumur jagung, dan kendalanya seperti itu saja. Sampai-sampai Pak Dharma dan istrinya bingung. Bahkan dia menasehatin anaknya, kamu tuh mau cari apa lagi, Lastri? Itu suami kamu tak ganteng, sudah kaya, baik, kok lagi-lagi kok tidak ada kecocokan. Cobalah kamu mengalah. Tuh. Nah, kedua kalinya Lastri itu menjanda. Akhirnya sang ayah merasa mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya yang sangat lebih lah, karena dalam pikiran dia, orang lain ke saya tanganin, kok anak sendiri tidak bisa untuk berhasil seperti orang-orang yang di luar yang saya tanganin. Maka dilakukanlah ritual oleh Mama Dharma itu, dimandiinlah putrinya itu dengan air kembang, dan beberapa syarat dia sudah lakukan. Bahkan beberapa minyak yang mungkin dirasa itu mahal, Pak Dharma beli.
Sudah mungkin hampir puluhan lah Lastri itu dimandiin. Nah, di ketiga kalinya bertemulah Lastri dengan pengusaha dari luar kota. Kembali dia menikah. Lagi-lagi terjadi seperti itu. 2 bulan kemudian suaminya menceraikan Lastri. Bapaknya sangat panik. Akhirnya Lastri di rumah, dan cerita itu sampailah kepada saya ketika saya berjumpa dengan Mama Dharma di rumahnya. Ketika saya kemudian diminta oleh Mama Dharma untuk coba menanganin putrinya karena dia sudah merasa bingung dan kewalahan. Semua ritual yang dia lakukan sepertinya sia-sia. Waktu saya mengecek putrinya Mama Dharma, yaitu Sulastri, ternyata di dalam dirinya ada sosok Astra yang saya rasakan sudah sangat dekat sekali dengan Lastri ini. Bahkan ketika saya telusurin, ternyata alurnya, getarannya nyampelah kepada pusaka Mama Dharma, pusaka bapaknya, yaitu sebuah pusaka berbentuk tengkorak manusia. Ya, betul saja bagaimana mau Pak Dharma menanganin putrinya dengan kekuatan pusaka itu, sedangkan isi kekuatan pusaka tersebut sudah menikah dengan putrinya Mama Dharma, dan itu tidak diketahui sama sekali oleh Mama Dharma. Nah, disitulah saya menjadi suatu dilema, karena bagaimana mungkin menanganin suatu makhluk yang makhluk itu peliharaannya bapaknya. Nah, akhirnya kondisi Lastri sepertinya buah si malakama. Dari 3 orang suami, dia sama sekali tidak diberkahi 1 anak pun. Bisa jadi kalaupun dia mempunyai anak dari suami-suami lain, anak itu akan diambil oleh suami dari alam astra tersebut. Masalahnya Lastri ini, Mama Dharma ini tidak memahami asli bentuk sosok makhluk yang mendiami pusaka tengkorak itu. Kalau dia memahami wujud aslinya, pastilah Lastri tidak akan mau. Pastilah dia akan membentukkan sesuatu yang sangat disukai oleh manusia, baik dalam bentuk rupa mau perkataan, pasti dalam bentuk-bentuk yang baik. Nah, kala itu pagi hari ketika saya masih bekerja di kabupaten, di mana perjalanan saya itu melintasin rumah teman saya, Mas Nanan ini, dan melintasin juga rumahnya Mama Dharma. Tiba-tiba saya waktu itu mendapat telepon dari teman saya si Nanan. Kang Idot, kalau mau pulang nanti mampir dulu lah ke rumah saya. Saya dapat pesan dari Mama Dharma, nanti kita ngobrol di rumah. Saya jawab, waduh kayaknya sih saya pulangnya agak malam nih, kemungkinan habis maghrib. Ya sudah, nggak apa-apa, kesini aja, kita sambil ngopi, sambil bincang-bincang. Itu kata teman saya. Akhirnya saya menyanggupin. Singkat cerita, sampailah saya di rumah Nanan. Setelah bincang-bincang dengan Nanan secara langsung dia menyampaikan pesan dari Mama Dharma kepada saya. Memang sudah hampir 1 bulan saya tidak bertemu dengan Mama Dharma. Yang terakhir saya pada saat ketemu di rumah Nanan dan menanganinya,
sambil berkunjung ke rumah Mama Dharma. Sampai kesini kan udah 1 bulan. Setelah itu Mas Nanan menyampaikan bahwa Mama Dharma ingin sekali bertemu dengan saya, karena apa yang terjadi kepada anaknya ini, Lastriti, semakin menggila, semakin tidak terkendali. Akhirnya karena memang saya juga merasa sangat simpati ya atas situasi problema dari Mama Dharma tersebut, saya menyanggupin. Maka sesegera mungkin saya dan Nanan itu mengendarin sepeda motor saya menuju ke rumah Mama Dharma. Nah, alhamdulillah memang sudah direncanakan. Mama Dharma sudah mengetahui setelah di SMS oleh Pak Nanan ini. Kami diterima di ruang tamu, kemudian ngobrol-ngobrol, dan dia kemudian menceritakan seperti ya itulah karakter Mama Dharma, kalau sudah kena sama orang semua dia ceritakan. Nah, disitulah saya baru tahu bahwa putrinya ini sudah memang bukan wataknya dia lagi, tidak seperti dulu. Bahkan setelah awal saya menanganin hanya berapa bulan, kemudian dia kembali ke sifat aslinya, dan di bulan kemudiannya berubah total, bahkan lebih ekstrim. Dia kadang-kadang emosi yang tidak menentu. Nah, kalau emosi kadang sampai kesurupan, kata bapaknya. Dan di mana saya kesurupan, saya nanganin, anehnya tidak mampu Kang Idot. Padahal kesurupan itu hal yang mudah, kata dia tuh. Berapa orang di luar saya tanganin, apapun hal yang mudah. Tapi kok ini menjadi suatu yang sangat susah bagi saya. Dimana terjadi pada anak saya sendiri susah. Akhirnya saya coba utarakan kepada Mama Dharma bahwa sebetulnya bukan masalah susah dan tidak. Masalahnya yang masuk ke dalam tubuh putri Bapak ini, Lastri, itu kodamnya Bapak. Bagaimana Bapak menangani dengan kodamnya sendiri? Jelas tidak bisa, Pak. Pak Dharma hanya bengong. Sepertinya dia bingung terhadap perkataan saya. Saya maklumin, karena bagaimanapun Mama Dharma dan saya mempunyai literatur yang berbeda. Tapi itulah kenyataannya seperti itu. Tidak berapa lama istri Pak Dharma datang sambil membawakan 3 gelas air kopi. Nah, akhirnya Mama Dharma berusaha, kelihatannya dia sudah capek, sudah kesal, dan sudah frustasi sepertinya. Mungkin semata-mata anaknya yang satu-satunya perempuan ini. Bahkan sampai dia berkata kepada saya, Kang Idot, kalau ini dampak dari pusaka yang saya dapat hingga kejadiannya korbannya anak saya, lebih baik sudahlah, saya pusaka ini saya akan kembalikan lagi. Dia berucap pada saya, itu di luar dugaan saya. Saya sempat rentak. Bagaimana mungkin sebuah pusaka yang dia dapat dengan susah payah dan mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan dia, setelah dia kemudian menikmati seluruh hasilnya, menghempaskan pusaka itu begitu saja. Hal yang sangat mustahil, pasti punya dampak yang luar biasa. Saya utarakan itu kepada Mama Dharma. Jadi
menurut pendapat saya, Mama Dharma, hasil semua yang ada di sini, baik itu kendaraan, rumah, maupun kenikmatan duniawi yang Mama Dharma dapatkan, karena memang diperoleh melalui jalur-jalur seperti itu, mungkin dampaknya, mungkin pikir saya itu akan diambil semua. Jadi tidak seperti pikiran Mama Dharma yang begitu mudah, di mana dia buang pusaka itu, atau dia masih punya kelebihan, masih punya harta, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Mama Dharma hanya bengong, diam. Sepertinya terjadi pergulutan dalam batin Mama Dharma ini. Apakah dia akan memilih anaknya? Apakah dia akan memilih harta kekayaan dia? Itu memang sesuatu yang sangat berat. Sedangkan usia dia sudah tidak muda lagi. Nah, saya utarakan itu. Saya bilang, kalau untuk penanganan secara spiritual, terus terang saya tidak sanggup. Karena buah si malakama bentuknya. Nah, monggo dipikirkan oleh Mama Dharma. Barangkali ujangan saya ini ada yang salah, saya minta maaf. Tolonglah konsultasi kepada yang lain, mungkin yang lebih paham dari saya. Itu saya utarakan. Dia sepertinya sangat berterima kasih terhadap ucapan saya, karena sebelumnya wawasan-wawasan itu pada benak Mama Dharma sama sekali tidak ada. Yang ada itu hanya dia melakukan terapi kepada orang, nerima uang, melakukan ikhtiar orang-orang yang diminta, kemudian nerima uang. Hanya itu saja, tanpa memikirkan apa dampak-dampak di kemudian hari. Nah, karena waktu itu situasi sudah menjelang malam, akhirnya saya pamit. Nah, singkat cerita, ketika 2 bulan sudah berjalan dari pertemuan terakhir saya dengan Mama Dharma, saya mendapat berita dari teman saya itu, Pananan, bahwa Mama Dharma meninggal dunia. Ada dalam benak saya berkecamuk berbagai pikiran. Apakah ini karena dampak dari makhluk yang memang kodam yang memang sudah tidak sinkron lagi, istilahnya sudah bergesekan dengan pemiliknya? Apa memang ini murni karena semata-mata takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya saya berkunjung ke sana sambil mengucapkan rasa duka. Dan setelah semua selesai ritual-ritual penguburan, saya coba menyarankan kepada ibunya dan kepada putrinya si Lastri agar pusaka berupa tengkorak manusia itu segera dikembalikan ke tempat asalnya, karena toh pemiliknya Mama Dharma sudah meninggal. Nah, akhirnya bertemulah kakak-kakaknya Lastri ini, 2 orang memang yang sudah berkeluarga. Alhamdulillah dia memahami pemikiran saya dan sepakat. Maka atas anjuran saya dan beberapa mungkinlah sepuh di situ, maka dibawalah pusaka tengkorak itu ke tempat asalnya, dan ditemuilah kuncen yang pernah bertemu dengan Mama Dharma ini, dan kembali dikuburkan di lubang di mana pada saat itu Mama Dharma mendapatkan. Entah apa ritual yang dilakukan oleh kuncen, ternyata setelah 1 bulan kemudian, betul juga, usaha kemudian perekonomian dari keluarga Mama Dharma ini, istrinya, mulai runtuh. Nah,
secara akal juga memang saya memaklumin, karena apa? Usaha Mama Dharmanya sebagai paranormal juga sudah tidak berjalan. Apalagi kekuatan-kekuatannya sudah tidak ada lagi. Terus dia menikmatin kehidupan sehari-harinya hanya dengan menjual barang-barang yang tersisa. Tapi alhamdulillah 3 bulan kemudian Lastri menikahin dengan seseorang yang sebetulnya dia mumpunin, walaupun tidak kaya sekali. Dia dewasa, dia cukuplah untuk menafkahin dirinya. Nah, disitulah alhamdulillah Lastri kembali menjadi manusia normal, walaupun dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Nah, itulah Sobat Melihat Malam, hikmah yang bisa kita ambil. Apapun kemuliaan yang kita dapat, intinya adalah perantara yang benar. Kalau kita perantaranya salah, maka terjadilah seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, saya mohon kepada Sobat Melihat Malam, demi kelangsungan video-video saya selanjutnya, pencet simbol jempol dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.